Ada nggak artis yang memperlakukan lo berbeda saat lo dulu bukan, ya maksudnya dulu belum punya nama seperti sekarang dan dengan sekarang lo udah seorang Erika Kal? Dulu waktu pertama kali aku nginjakin kaki di Jakarta, di mana aku dapat satu film sebagai cameo aja, ya. Itu tuh udah seneng banget. Bahkan makeup artisnya pun aku minta make upin tuh nggak di make upin. Aku masih inget banget karena kemarin baru ketemu lagi sama makeup artis itu. Dulu aku sempat batal mau merit. Batal mau merit kayak stres banget. Terus ya udah akhirnya kayak minum. Kayaknya ini lo penolong gue nih. Sampai aku sama manajer aku nggak pernah akur. Aku bisa yang kayak orang nggak pengen syuting mau gimana? Ready to going to the next level atau masih entar-entar aja? Aku kalau ditanyain soal merit, kalau ditanya siap atau nggak siap, aku akan jawab nggak siap terus sih Kak. Percaya pernikahan sekali seumur hidup? Tamu kita kali ini di podcast aku, podcast tuh ya kan, udah mlee. Karena ini lebih sering ketemu pas lagi mlee atau pas lagi sober ya. Ini si cantik yang lagi banyak banget mencuri perhatian ya, yang katanya the next generation cewek-cewek seksi anak-anak. Pokoknya kalau saya Senopati tuh inget muka dia katanya. Please welcome on my podcast ini Erika Kal. Hello. Yang pernah ditaksir sama Charlie Puth. Aduh. Bener kan? Dulu gosip-gosipnya itu kan di DM aja. Kan podcastnya sama Kakak viral iya, banget bener. kan itu. Charlie Puth, ya kan? Bener kan? Charlie Puth ya bener kan? Bener kayaknya. Dari Charlie Puth ternyata sekarang dapetnya bukan bule. Jadi aku kemarin ketemu di Bali sama Erika dan agak kaget nih. Kaget tapi kaget dalam arti kata yang seneng ya. Karena untuk cewek sekamu tuh finally agak sedikit settling down, it's something good gitu kan. Karena kan lu tuh muke dan performance lu tuh kan party goers abis. Tapi sebenarnya Rik, lu tuh emang separty goers itu apa sebenarnya itu it's just an image kayak nakal, flirtatious. Ini nakal bukan berarti nakal murahan ya, tapi you know flirtatious dan segala macam dan party goers. Is that only the image yang you make for you atau emang that's real you? Kalau orang yang udah kenal atau berteman aku dari dulu lamanya mungkin bahkan dari lulus SMA pun pasti tahu kalau emang ini bukan sekedar kayak oh Erika tuh menciptakan brandingan seperti ini, enggak lah Kak. Ini aku ya itu begini adanya. Ya mungkin kalau misalnya memang ada brandingan di luar sana kayak oh dia tuh party banget, dia seksi banget. Itu kan mereka yang melihat dan mereka yang menciptakan brandingannya itu sendiri gitu. Kalau dari aku pribadi aku nggak pernah bikin kayak gue pengen terlihat seksi. Gue mau set up gue pengen kayak party terus biar kelihatan gaul enggak. Berarti lo tuh orangnya ini ya just go with the flow. Yes. Sebetulnya. Yes. Termasuk masalah rezeki nih. Karena aku pernah bilang, Rick rezekimu tuh lagi bagus sekali. Menurut aku dia salah satu newcomer yang she's good looking tapi juga punya talenta bakat. And I'm sure itu bukan sesuatu yang God given talent tapi ada sesuatu yang lo explore juga dalam diri lo gitu. Jadi sebetulnya let's introduce yourself deeper deh. Erika Kal tuh sopo? Karena out of the blue you came, dulu ada satu nama yang selalu bersamaan terus tiba-tiba sekarang Erika melesat seorang diri gitu loh. Kamu tuh model atau dari mana sebenarnya? Oke, aku nih sebenarnya kalau mau deep down lagi yang dulu banget itu aku cuman anak yang lahir dari maksudnya daerah. Di mana? Jadi aku besar di Cirebon. Tapi lahirnya di Cilacap. Lahir di Cilacap itu kayak cuma 3 bulan aja. Habis itu pindah lagi ke Indramayu 6 tahun pindah lagi ke Cirebon. Cirebon ya almost 7 tahunan mungkin 6 atau 7 Sampai tahun. umur berapa kamu di Cirebon? Sampai umur 18-19. Sampai 19-18 tahun lu bukan anak Jakarta? Bukan. Erika Kal tuh bukan anak Jakarta? Bukan. Aku selalu bilang ini ke orang-orang. Mereka semua tahu kalau emang aku bukan. Aku ini cuman pendatang di sini. Jakarta. So kamu tuh anak dari daerah? Yes. Dari Cirebon? Yes. Wow, tapi lu Jakarta bener gaya? Jakarta bener. Oke, kita tapi ulik. Tato aku tato Cirebon ini. Cirebon, cakep banget. Cirebon, Megamendung. Megamendung, bener. Oke, and then dulu tuh di Cirebon ngapain? Sekolah? Terus udah mulai model-modelan gitu, mak lu nyuruh lu ikut model apa-apa gitu? Kalau modeling itu dari aku TK. TK kan kalau di daerah-daerah ya mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain. Ada yang namanya pencarian artis, bintang iklan dan sinetron gitu-gitu. Nah mami aku tuh dari aku TK suka diikutin catwalk, fashion show dan selalu menang puji Tuhan ya Kak. Jadi the best of the best, catwalknya bagus gini-gini. Jadi memang aku dari kecil emang sudah
terbiasa diikutin ajang-ajang perlombaan kayak nyanyi, modeling, acting, teater gitu. Jadi emang sampai detik ini pun bakat-bakat itu aku ngerasanya kayak emang udah hobi aja gitu. Iya, karena memang berarti dari kecil si mama ini udah ngeliat potensi dalam diri kamu gitu ya. Sekeluarga tuh berapa orang, Rik? Cuman berdua aja. You and your brother or sister? Big brother. Big brother. Ini juga dia, entertainment juga? Enggak, justru dia introvert banget. Introvert banget. Your dad termasuk orang yang juga mensupport atau cuma mama aja kujuk-kujuk? Kayaknya dari mama lebih ke ngelihat passion jadi mendukung. Kalau papi aku lebih ke akademis sih. Jadi kayak kalau bisa ya fokusnya belajar aja sama kuliah gitu. Oke. Siapa yang giving you the good gene? Karena you have good gene. Dan satu yang aku seneng dari Erika adalah kamu berani tampil dengan kulit yang coklat, which is gua seneng banget. Nih harus makin banyak orang yang karena mungkin kalau back then ya zamannya aku dulu nih Rik, era artis-artis 90s, semua yang cantik tuh harus yang kulit putih. And I'm sick of it. Maksudnya gini, kan kita diciptakan Tuhan kan berbeda warna. Doesn't mean because you have tan skin, it makes you less beautiful than other person gitu. Cuma kadang-kadang ya ini masih ada yang bilang, aduh kamu sebenarnya cakep deh, kamu sebenarnya manis deh. Cuma coba deh suntik putih. There's nothing wrong dengan kulit yang putih, tapi sekarang kan Erika hadir dengan kulit yang very exotic. Ini good gene-nya mama apa papa sebenarnya yang kasih? Or both? Gimana ya, kalau mami papi sebenarnya sih yang ada di diri aku sekarang ini mungkin lebih karena keputusan aku sendiri. Aku ngalamin yang kakak alamin juga waktu aku terjun pertama kali di dunia entertain. Manajer aku tuh paling gak suka ngeliat aku motor-motoran, basket. Sedangkan kan hobi aku tuh rata-rata outdoor semua kan. Gak boleh nanti hitam, nanti kalau casting gak dapet ini, gak dapet itu gitu loh. Ya di zaman dulu. Zaman dulu nih guys. Zaman dulu. Iya benar. Aku seneng sih by the way sekarang udah mulai banyak perempuan-perempuan yang lebih pede dengan tan skin mungkin atau dark skin. Dan teman-teman aku kayak manajer aku tuh yang kayak harus putih gitu. Pokoknya artis itu harus putih, bersih gitu. Harus glowing. Pokoknya gitu. bener-bener harus perfect gitu loh. Iya kan? Terus aku ada di fase dimana 2013-2014 tuh aku casting sana sini pindah dengan kulit. Ya teman-teman juga pasti tahu dulu aku putihnya bagaimana. Aku putih banget. Masa? Kakak aku lu dulu banget. putih, Rik? I'm Chinese. Oh wow. Yeah, my dad is Chinese, Hokkien, Palembang. Oh, wow. Jadi di zaman awal-awal lo berkarir lo tuh putih kulitnya? Putih banget. Oke. And then after that? Dan ditambah lebih putih lagi karena kan memang tidak diperbolehkan aktivitas aku waktu zaman sekolah kayak motor-motoran atau basket atau segala macam. Jadi lebih terawat gitu loh. Tapi ternyata waktu aku mencoba untuk kayak enggak, pokoknya pengen motor-motoran aja, pengen mau panas-panasan. Dan kan kulit aku jadinya coklat gitu ya. Terus manajer aku marah karena emang ada casting tuh. Ini mah udah pasti gak keterima. Filmnya Derby Romero tuh 2015 kayaknya. Ini mah udah pasti gak keterima. Kamu kulit coklat kayak gini gimana. Pas casting puji Tuhan keterima. Keterima justru. Keterima. Dari situ manajer aku langsung, apa kamu jadi berkarakter semenjak kamu jadi kulitnya coklat kayak gini gitu loh. Jadi aku bilang ke manajer aku, itu tuh nggak masalah kayak coklat atau putihnya. Emang kalau rezekinya ke situ jadi diri sendiri itu bakal dapet jalannya. Dan lo bisa confident dengan yang lo punya kan gitu. Jadi sekarang tidak ada rencana untuk suntik putih atau pakai tahu kan lotion yang pasti pakai jadi putih kadang-kadang gitu ya. Gak ada yang salah ya, tapi itu pilihan pilihan balik lagi. Nyamannya di mana sih Kak? Sekarang aku lagi nyaman dengan kulit aku yang seperti ini. Mungkin kalau misalnya udah agak mulai menguning gitu, mau balik-balik ke yang dulu, itu nanti aku kembali deh, tanning lagi deh. Gitu. Right. Tapi menurut gue it suits you sih. Maksudnya lu sekarang lebih terkenal karena Erika itu kulitnya eksotik gitu, kulitnya tan. And then setelah lo datang ke Jakarta for the first time, kamu tuh you came to Jakarta untuk apa? Untuk casting atau untuk apa? Untuk film, langsung untuk film. Makanya 2013-2014 dengan kulit putih itu masih zaman penjajakan lah ya jatuhnya, masih begini ya, kayak nobody. Jadi di Cirebon tuh ada penemu bakat nemuin lu gitu? Enggak, beda. Kalau manajer aku itu benar-benar yang emang kita ketemu berteman dan manajer aku kayak kamu tuh punya banyak bakat. Yuk ke Jakarta gitu. Jadi dari Cirebon aku pindah ke Bandung dulu 3 tahun. Jadi manajer aku melihat kayak kamu tuh
punya bakat yang ya luar biasa gitu. Kelihatan dari kayak kamu berbicara dengan lawan main kamu, bagaimana menarik perhatian orang-orang sekitar. Kenapa nggak dicoba aja gitu? Ngapain ya Kak? Ya acting, syuting, film gitu. Di Bandung ngapain, Rick? Oki Modeling, aku ikut pendidikan Oki Modeling. Oki Modeling, Mbak Oki tahu gue. Iya, dari wow. lulus pendidikan di Oki Modeling, aku langsung diambil sama Kamalik Mustaram. Oke, baru Jakarta deh Baru tuh. Jakarta dulu. Oke, apa yang kamu rasakan sebagai pendatang, bukan anak yang besar dan terlahirkan anak Jakarta gitu. And then sekarang kamu, ini kompetisinya kan gokil ya sekarang ya. This industry, wow, it's crazy. Dan kalau nggak kuat-kuat banget sebenarnya, makanya orang sekarang banyak mental breakdown dan segala macam. Emang sekeras itu ya untuk orang, terutama di luar Jakarta datang untuk mengadu nasib di dunia entertainment? Menurut aku pribadi, susahnya lebih bukan di pekerjaannya, tapi di pergaulannya sih Kak. Dimana kalau aku bukan, ini menceritakan pengalaman pribadi aku ya. Kayak aku pernah dimana aku dapat satu film sebagai cameo aja. Ya. Itu tuh udah senang banget ya. Udah senang banget, kayaknya wah main film nih 2015 jadi cameo cuman kayak gitu-gitu doang gak apa-apa deh. Dan itu aku ngerasain dimana mencoba untuk baik dengan orang kayak nyapa, kayak ngajakin ngobrol itu bahkan makeup artisnya pun aku minta make upin itu nggak di make upin. Aku masih inget banget karena kemarin baru ketemu lagi sama makeup artis itu. Dia bilang kayak Beb, ya ampun kamu masih inget gak sih yang kita ini? Ya masih inget kan lo yang nyuekin gue. Aku minta di make upin akhirnya aku make up sendiri itu. Wow. Bener-bener aku harus tag walaupun dia cuman cameo ya cuman ada di situ doang tapi kan kita harus ngasih yang terbaik gitu ya. Sedangkan mereka sibuk sama the main cast-nya. Yes. Ini makeup artis terkenal? Enggak. Ya padahal sosok juga gitu ya. Iya gitu. Tapi maksudnya ya tapi harus diakui memang ada yang seperti itu. Ya, dan did you feel down at that time? Enggak. Aku udah punya mental di mana manajer aku ngasih tahu kalau kamu udah nyemplung di industri ini akan ketemu banyak banget jenis orang dan harus bisa nerima itu. Oke, udah Kak. Lama-kelamaan itu ngedidik aku juga Kak. Jadi semakin aku bertemu banyak orang aku lebih ya diem dulu kalau diajakin ngobrol baru ngobrol. Oh kalau dulu berusaha untuk nyapa dulu dan segala macam. Tapi bener nggak maksudnya gini? Kalau kalau sekarang kan sudah punya nama. How the way people treat you it's totally different. When back then lu belum terkenal. Contohnya apa? Itu salah satunya tadi ya makeup itu. Kalau sekarang sih lebih yang artis gitu. Ada nggak artis yang memperlakukan lo berbeda saat lo dulu bukan, ya maksudnya dulu belum punya nama seperti sekarang dan dengan sekarang lo udah seorang Erika Kaul? Puji Tuhan enggak sih, justru kalau artis-artis yang dulu artis pertama yang aku ngerasa dia bener-bener orang yang besar tapi aku punya ketakutan untuk ngobrol itu, aku ada film di 2017 judulnya Sakral, itu film debut pertamanya Kak Ola Ramlan. Dan aku jadi main karakternya juga di situ just sebagai antagonisnya. Ketemu Mami Ola lagi loh. Nah, dan sedangkan aku tahu Mami Ola gimana gitu ya, orangnya seperti apa, aku tuh bener-bener yang kayak stres bukan karena filmnya kayak gimana ya. Gue bisa get along gak ya sama dia gitu pendekatannya gimana ya, sedangkan kita tuh bener-bener main karakter gitu. Aduh gimana ya. Terus ya itu dengan pengalaman-pengalaman aku yang sebelumnya, jadi aku nunggu Kak Ola dulu deh, aku nyapa Kak Ola gitu. Kalau dia nggak ngajak ngobrol, ya nggak ngobrol. Padahal sebetulnya lu tuh juga pengen say hi juga. Pengen say hi dulu, tapi aku say hi duluan. Kalau di antara diajak ngobrol atau enggaknya nanti, ya itu urusan belakang. Tapi aku Kak gitu dulu. Terus gimana? What did you think at that time? Itu lucu banget. Itu aku syuting lama banget sih. Itu syuting almost a month, sebulan lebih lah ya. Iya. Itu dari yang aku diem, terus Kak Olanya ngajak, sini, gabung ke sini. Iya Kak. Terus sampai ada satu momen aku inget banget. Aku di situ tuh perannya ada 2 karakter. Jadi manusia dan setan. Jadi kayak kadang aku berpenampilan sebagai kuntilanak, abis itu jadi manusia. Nah pada saat aku jadi kuntilanak itu aku ke kamar mandi. Kamar mandinya tuh besar banget, ada bathtub, ada segala macam gitu ya. Karena aku tahu di dalam kamar itu ada Kak Ola lagi di make upin. Kan kalau yang artis lebih senior biasanya punya ruangan sendiri. Nah aduh gimana ya di dalam ada Kak Ola. Akhirnya aku ngumpet lah di kamar mandi. Kamar mandi itu ada bathtub, aku taruh bantal Kamel. Yang bener loh. Kalau pasti inget banget deh cerita. Aku taruh bantal, jadi aku tiduran di bathtub gitu. Tiduran di bathtub, tiba-tiba Kak Ola datang sama makeup artisnya semua pindah ke kamar mandi. Oke, lah Erika kok di sini? Pakai kacamata hitam lagi. Bajunya kuntilanak pakai kacamata hitam. Aduh Kak Ola maaf, Kak Ola mau di sini Kak. Gak apa-apa, kita semua di sini aja. Udah gak apa-apa. Kamu di sini, kita di sini semuanya. Gitu ya. Dari situ aku baru sadar kayak, oh ternyata tuh
yang di pikiran aku ketakutan aku terhadap orang-orang besar tuh nggak selamanya seperti ternyata itu. Mereka juga ramah ya. Ramah banget. Wow. Gitu. Itu debut di awal-awal. Setelah itu kalau sekarang, ini sebenarnya sekarang Erika lebih ke film atau lebih ke arahnya kemana sih, Bo? Karena kan lu tuh sekarang kan model pokoknya konten creator gitu kan. Sebenarnya arahnya sebetulnya panggilan lu tuh kemana, Rik? Kalau aku dari awal itu memang menetapkan hati aku di film. Bahkan dulu pun aku mau dapet tawaran sinetron, FTV, stripping itu pun nggak diterima karena memang idealisnya pengennya ke film aja gitu loh. Cuman memang perjalanannya tuh susah Kak Mel. Jadi film maksudnya untuk sampai misalnya kalau sekarang tuh kayak filmnya ada banyak gitu. Untuk punya 1, 2, 3 ini kan prosesnya kan susah. Nah, sambil menunggu si proses ini, aku coba yang lain-lainnya. Kayak aku nge-host, aku juga ya kadang nyanyi-nyanyi juga. Terus juga kadang kayak bikin YouTube, bikin vlog, bikin apapun. Yang penting muka aku ada di mana-mana dulu deh gitu. Lu nyobain sendiri maksudnya? Nyobain. You try to explore another era? Yes. 2016 itu aku pernah bikin konten sama mantan aku. Dan itu dapatnya maksudnya banyak banget positif comments juga orang-orang kayak ngedukung, support gitu. Kok jadi banyak yang suka perjalanan cinta gue sih gitu. Termasuk salah satunya itu yang beda umurnya jauh itu. Apa mungkin perbedaan umurnya jauh gitu. Jadi orang tertarik gitu. Nih perempuan hobi dulu pacaran sama berondong, say. Padahal kamu umur berapa sih? How old are you now? 30 sekarang. 30. Oh, sekarang udah mulai ini mature ya. 30 paling muda. Kan pacar berondong lo nih dikulik sama tim gua tuh banyak ya. Dan emang dia mengakui bahwa baru kali ini dia pacaran sama yang older guy. Selama ini selalu yang lebih piye lebih bocil. Yang paling muda, beda umurnya yang pernah lo pacaran beda berapa tahun? 7 tahun. Wow, jadi lo umur berapa? Pada saat itu mungkin dia umur 19 ya mungkin aku 25, 26-an kali. Boleh sebut namanya? Orang-orang juga tahu kok. Orang juga udah tahu. Dia bahas-bahas aku juga kemarin. Orang udah tahu juga ya, Bo. Itu paling muda tuh. Apa rasanya sih pacaran sama anak yang ibaratnya kalau orang-orang bilang, "Lu kok bisa pacaran sama bocil sih?" Emang enak? Kenapa apa enaknya pacaran sama berondong? Kalau dulu ya. Mungkin dulu kan aku orang yang ya itu balik lagi, aku kan pendatang, jauh dari keluarga juga dan butuh orang yang kayak aku tuh mungkin manja, pengennya diperhatiin, bener-bener yang kayak jadi nggak boleh, pokoknya lo nggak boleh kemana-mana sama gue aja yang kayak gitu-gitu. Oh, lo kalau pacaran tuh ngintilan berdua gitu? Iya, harus terus-terus, kan nggak ada lagi yang nemenin Kak. Karena lo keluarga semua di Cirebon. Jauh, iya. Nggak ada siapa-siapa lagi selain pasangan aku kan, berarti ini cari yang siapa yang bisa terus duaan, terus kita aktivitas bareng gitu. Dan yang paling aku suka waktu dulu kalau pacaran sama yang lebih muda itu, aku punya banyak yang bisa aku explore, kayak pengen liburan kemana misalnya gitu ya. Kita bikin sesuatu yang unik, yang seru gitu. Contohlah Dufan gitu, bikin sesuatu ngeprank apalah. Itu tuh yang kayak seru-seruan yang kayak gitu-gitu, yang gemercik-gemercik itu yang bikin gemes gitu. Sama si anak-anak muda ini. Yes. Terus anak-anak muda ini beda kata 8 tahun beda, tetap aja ini ya, naksir juga sama lu ya, yang usianya jauh gitu. Padahal biasanya anak yang cowok-cowok lebih muda ini, kenapa nggak nyari lebih muda? Emang mereka juga ada yang demen yang lebih tua juga ternyata ya, Bo? Ada. Tapi dia nggak punya pengalaman itu. Ternyata baru sama lo doang. Juara tante ya. Lo mengejar atau lo dikejar? Dikejar. Sukanya dikejar. Cewek se-tomboy dan se-alpha lu nggak ngejar? Belum pernah sih, mungkin lebih yang kalau dia suka sama gue ternyata ya. Dari situ baru aku kasih hint gitu ya. Oke. Tapi sekarang akhirnya Erika pacaran sama lebih tua for the first time. Yes. Beda berapa tahun sih lelaki Batakmu itu? 5 tahunan. 5 tahunan. Kenapa akhirnya lo udah ditaksir sama bule, lo udah ini. Kenapa pada akhirnya jatuh kepada lokal lagi dan walaupun belum menikah ya, terus lebih tua and then orang Batak pula. Kan lo alpha nih, biasa kadang-kadang perempuan alpha tuh bikin kalau laki Batak tuh kan dia patrilineal kan gitu. Apa yang membuat lo akhirnya sama pasangan lo yang sekarang nih, oke lah gue mau in relationship yang serius? Mungkin gini, bertambahnya umur, bertambahnya juga pengalaman, merubah karakter aku juga sih Kamel. Lebih kayak aku mungkin dulu punya karakter yang selalu pengennya jadi alpha banget. Lo harus nurut sama gue. Lama-lama kan kita butuh sosok yang kayak gue
kok butuh diatur juga, kok lu gak berani ngatur gue ya? Iya, Akhirnya ada orang yang berani untuk ngatur tapi tidak jadi yang ngatur banget, lebih yang ngontrol kita ini gak boleh, kayaknya bagusan kayak gini. Itu tuh gitu. Ih gue gak pernah lagi ngerasain kayak gini gitu. Nah jatuhnya di dia tuh. Karena memang mantan tertua aku ya itu seumuran. Jadi paling tuaku itu ya seumuran aku. Baru sama si lelaki Batak ini doang nih. Beda 5 tahun ini. Wow. Apa yang tadi kamu udah bilang kan? Tapi ini serius. Akhirnya karena kan lo kan berdua kayaknya sudah cukup intim sama-sama dan segala macam gitu. Susah gak sih untuk laki-laki Batak menaklukkan seorang yang lagi naik daun? Pasti kan godaannya banyak juga, lu banyak digodain sama cowok-cowok yang berondong sampai yang seumuran, sampai atau mungkin yang udah bapak-bapak. Iya. Kalau pertanyaan itu kayaknya harusnya ke dia ya sebenarnya. Iya, saya gue kemarin gak sempat podcast sama dia. Nanti jadi kemarin tuh ada cerita lucu banget ya. Kemarin itu pas acara ulang tahunnya Kak Luna, kan memang aku tuh gini. Kenapa aku lebih suka, kalau dulu tuh kayaknya semua mantan aku ada di kamera deh gitu. Jadi mereka tuh lebih fokus ke kehidupan relationship aku. Kamel lebih yang kayak, kok mereka udah gak berdua lagi sih, mereka putus ya? Mereka lagi deket loh, PDKT, pacaran, putus. Selalu siklusnya seperti itu tiap aku punya pacar. Sampai akhirnya mereka gak tahu, ini Erika lagi syuting apa. Ini film Erika. Emang ini filmnya Erika ya? Oh Erika pernah main film ini. Mereka tuh sampai nggak fokus ke situ gitu loh. Sibuk aja personal life lu. Lebih ke personal life aku sampai nggak terlalu nggak peduliin tentang karya-karya yang lagi aku bikin gitu loh. Sampai aku memikirkan kayak pokoknya gue nggak mau terlalu yang gimana-gimana banget. Udahlah semua harus lihat nih gue lagi banting tulang banget. Tiap hari syuting, tiap hari ini. Dan itu ternyata terjadi 2 tahun belakangan ini. Jadi mereka lebih kayak, ini seriesnya Erika yang baru, ini filmnya Erika yang baru. Karena lo gitu. lagi berusaha untuk juga keeping your personal life. Tapi aku tidak menutupi sudah punya pacar gitu. Dan ke teman-teman aku, ke Kak Mel, Kak Luna, Kak Merin, dikenalin. Ke semua teman-teman deket aku, bahkan ke acara-acara atau mungkin orang-orang Jakarta juga gitu. Jadi untuk Instagram pribadi aku memang udah lebih yang kayak isinya udah kerjaan. Tapi pernah posting? Kayaknya pernah deh. Jarang tapi ya? Kayaknya jarang banget. Emang nggak kesana sih arahnya, Kamel. And he's more comfortable with it? Enggak. Dia introvert banget. Oh dia justru lebih nyaman lo dengan tidak memposting? Jadi kayak misalnya aku kalau lagi premier di bioskop gitu aja, dia mau nganterin bunga itu tuh duk. Karena banyak orang. Rame gitu. bukan kayak. Justru yang kucuk dateng gitu. Wah lumayan nih. Dapat exposure gitu. Ya kan? Ada juga shy. Tapi kan emang dia kan kehidupannya bukan di dunia entertain. Jadi emang mindsetnya beda. Yang penting aku datang nih, orang tahu aku ngasih kamu bunga, kamu happy. Itu buat dia udah cukup banget. Ketimbang kayak harus wawancara sana sini. Aku sudah pernah merasakan itu sebelumnya. Jadi sudah nanti puas. kucuk gila-gila story mulu gila-gila story. Iya kan, tapi you can sense that ya pada saat cowok emang sincere atau mungkin ya kan orang beda-beda. Ada juga niatnya sayang sama lu tapi lumayan nih bisa jadi buat pansosan gue juga. Benar. Mungkin ada juga yang lagi merasakan itu terbalik dengan aku. Yang dulunya dia merasakan yang aku sekarang lagi butuh yang kayak pokoknya kita konten. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Itu balik lagi Kak. Pengalaman merubah semuanya gitu. Jadi nyaman sama yang sekarang? Nyaman, jarang berantem juga. Jarang berantem? Berantemnya ada, nggak sesering dulu. Kayaknya dulu tuh kalau ya mungkin kan perbedaan umur juga ngaruh juga kan. Tapi kalau jadi berarti Anda dapat boru dong nanti ya? Ya doain aja lah. Boru Batak dong Erika Kal jadinya. Kenapa nggak pacaran sama gadun yang lebih tua yang kaya raya? Yang tua banget. Karena ya again ini personal choice, pilihan. Maksudnya lo kalau mau bisa banget gitu. Jadi lo gak usah capek-capek kerja. Gak usah capek-capek syuting ya. Jalan-jalan Plaza Indonesia harus selalu lantai dasar. Tinggal pilih. Set dapat. Kenapa lo tidak memilih ke arah sana? Sebenarnya pertanyaannya sama kayak waktu aku pacaran sama anak-anak yang lebih muda. Kenapa nggak yang lebih tua? Sebenarnya ini sama aja pertanyaannya. Balik lagi karena ketika aku nyaman mau itu tua, mau itu muda, mau itu entertainer, mau itu entrepreneurship, semua enterwin, mau entrepreneur atau apa segala macam, aku ngerasa kayak kalau gue udah klik kayaknya sama lu deh gitu. Karena kan ada masa zamannya PDKT itu aku kebalikannya orang-orang. Kalau aku PDKT jeleknya aku keluarin semua dulu. Suka marah-marah, betean, mudian itu aku keluarin. Bertahan ya, keren juga lah, bisa gitu. Ketemu sama, namanya boleh di-spill gak sih? Jangan dong. Sebut saja laki Batak ya, LB. LB. Ketemu di mana sih Rik? Dikenalin temen?
Oh di Bali. Aku lagi syuting itu. Terus? Dikenalin sama teman. Ya, Jadi dia udah minta. Lucu banget ya kamu cerita tuh, boleh iya, gak sih? kenalin dong. Oh dia udah ngeker lu nih. Tapi akunya malah aku masih sempet jalan sama cowok lain dulu gitu-gitu. Terus kenalan sama dia, kenalin masih yang kayak gitu. Jadi emang di zaman aku jomblo tuh kayaknya laki-laki ya teman semua gitu. Iya. Kan membuka peluang untuk semua. Iya. Ya Kenalin nih gitu. Iya. Lebih ke situ. Jadi nggak kepikiran kayak, oh lo naksir gue nggak tahu. Tapi momen pas akhirnya lo kan lo dia gerak cowok sendiri juga. akhirnya, nggak melalui teman aku itu. Lu mah nggak jadi mulu nih gitu. Akhirnya dia gerak sendiri gitu, ngajakin aku kenalan, ngobrol. Di momen aku lagi kumpul sama teman-teman juga. Dan jadi akhirnya dia datang terus kayak dia ngajak kenalin gini. Dia akhirnya tukeran kontak tuh. Bagus nih, foto dong gitu. Jadi aku lagi teman-teman gitu kan, terus di foto gitu cekrek. Iya bagus. Aku kirimin ke mana nih? Gitu aku kirimin. Say. Tapi lo kalau pacaran lo kelihatannya kan wah kayaknya gimana tadi as I mentioned before flirtatious dan segala macam. Tapi kalau udah pacaran lo setia? Aku setia banget. Jadi orang kalau kata teman-teman aku bilangnya gini, Erika itu brengsek pas jomblo doang. Dan itu aku mengakui. Jatuhnya lebih yang kayak aku ngelihat kayaknya ya itu tadi semua teman gitu. Jadi kelihatannya brengsek. Gila gue nggak diakuin gitu. Tapi ketika aku udah punya satu orang, aku dengan bangganya akan membawa dia kemanapun kayak ini pacar aku yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa don't judge the book only by the cover ya. Iya, tapi kan memang kan orang kan kebanyakan lebih lama melihat aku pada saat jomblo. Aku jomblo lama banget. Jadi momen brengseknya lebih banyak. Lebih panjang gitu ya. Gitu. Harus kaya nggak untuk jadi pacar lo? Aku kalau sekarang aku ditanya harus kaya atau enggak, sekarang ya di umur aku yang sekarang ini mungkin lebih bisa ngimbangin aku sih. Karena kan di sini posisinya aku memang kerja banget gitu loh. Jadi aku sudah puas di masa-masa yang kayak udah kamu sama aku aja, semuanya gitu. Sekarang lebih yang kayak mami papi orang-orang sekitar itu membukakan mata aku banget sih, kayak kamu kerja banting tulang loh. Gitu. Kalau kamu terus-terusan nanti sampai di masa tua kamu yang harus membiayain semuanya ya nanti capek sendiri gitu loh. Karena yang namanya uang tuh kan sensitif banget, mau itu dalam pertemanan, keluarga atau apalagi hubungan personal. Betul. Itu sensitif banget. Jadi kalau bisa mungkin ya lebih ke equal aja gimana. Sama-sama lah ya. Yes. Jadi you don't mind kalaupun misalnya sekali dua kali misalnya you treat him juga nggak apa-apa juga gitu with your money. Sampai sekarang iya. Kayak gimana ya? Dia kan tipikal yang kayak nggak. Tapi aku caranya pakai yang lain gitu. Tiba-tiba aku bawain apa, aku belanjain apa, aku ini gitu. Gemoy. Kan harus gitu kan, harus balance. Exactly. 30 tahun sekarang Rick ready to going to the next level atau masih ntar-ntar aja? Aku kan karena nggak banyak orang yang mau nikah pada saat karirnya lagi on the top. Aku kalau ditanyain soal merit, kalau ditanya siap atau nggak siap, aku akan jawab nggak siap terus sih Kak. Iya karena sih. Kan memang aku kan karakter aku ini, aku tahu betul karakter aku seperti apa. Mungkin kalau di depan kamera, di depan kamel, depan teman-teman aku orang yang kayak seru gini-gini. Tapi aku tuh punya karakter yang ada yang kayak pemarah, gampang mudian gitu loh. Aku lebih pengen merubah karakter aku dulu pelan-pelan sampai memang aku matang kayaknya gue siap untuk ketemu sama orang, melanjutkan ke next step untuk waktu yang lebih lama lagi. Nah itu berarti aku emang udah ready banget. Kenapa kemudian gampang marah? Apakah kamu capek kebanyakan kerja overwork? Mungkin. Capeknya aku itu merubah mood aku gampang banget. Karena memang kan aku kan di industri film itu syuting tuh bisa dari pagi sampai subuh kan. Apalagi kalau film horor ya. Dan itu untuk komunikasian, untuk kayak kalau orang bisa chatan, hai sayang lagi ngapain, itu nggak bisa banget gitu loh. Jadi banyak lah yang bisa aku harus timbang-timbang. Dari dulu aku nggak pernah menjelekkan pasangan aku. Iya gue putus karena dia gini. Tapi lebih yang kayak ya mungkin belum cocok aja gitu loh. Kayak gue harus lebih banyak memperbaiki diri. Mungkin dia juga harus lebih banyak mempersiapkan gitu. Jadi lo tahu, you know for sure bahwa there's a character inside of you yang harus dirubah dulu sebelum lo jump to the marriage. Yep. Dan sekarang aku akuin karakter itu sudah jauh lebih baik ketimbang aku yang dulu-dulu. Very moody. Dulu tuh sampai aku sama manajer aku nggak pernah akur. Aku bisa yang kayak orang nggak pengen syuting mau gimana? Bisa kayak gitu. Kayak aku lagi nggak enak, aku lagi ini. Sedangkan kalau sekarang mau itu sakit, tipes, kan kemarin ulang tahunnya Kak Luna aku lagi tipes-tipesnya itu.
Bener-bener yang kayak kalau Tapi besokannya gue ketemu lagi sama lo, sehat udah sehat bugar lo. bajunya udah tinggal Baju udah bolong-bolong no sama ini gue, campers gue kan gila. Iya. Jadi gak ada tipes-tipesnya lo, tipis sih ya tipis baju lo. Sekarang kayak gitu lebih yang kayak harus bisa jaga, kalau enggak mau sama siapa lagi yang bisa. Right. Karena orang tua pun kalau memang nggak bisa ngontrol anaknya kan tetap orang tua akan sayang sampai selamanya. Ya iyalah, cuma kan at the end of the day there's action, itu ada consequences yang harus kita tanggung kan gitu loh. Ditambah lagi gini, kalau soal pernikahan ya oke setahun, 2 tahun, 3 tahun kita lagi oke kita bisa, kita akan panjang gitu. Yeah. Tapi kalau semakin keluar karakter aslinya, semakin kayak lo kelihatan jelek-jeleknya, and then lo keluar dari rumah itu dan lo ketemu pasangan baru, bukan pasangan baru ya, orang yang kayak 180 derajat. Nih gue kayaknya 180 derajat berbanding terbalik dengan pasangan lo yang di rumah, lo akan berpikiran dia lebih baik daripada pasangan gue yang sekarang. Nah itulah aku harus mempersiapkan diri, tapi pasangan aku juga harus menetap kayak jelek, baik, buruk, bagus, aku akan terima. Gitu. Sama-sama ya. Sama-sama. Jangan sampai nanti keluar rumah jadi yang kayak ini nih yang gue cari. Enggak, itu salah. Tapi nyokap bokap lu kan lu punya living example. Nyokap bokap sama-sama sampai sekarang. Oh sama-sama, mereka itu pengaruh sih menurut gue. Kalau kalian lihat vlog ulang tahun aku yang kemarin, gue sempat lihat tuh. Mami papi itu, mami aku umurnya udah 68 tahun. Papi aku udah umurnya 73, tapi mereka tuh masih yang kayak gemes-gemesan, masih dansa, masih diputer-puter, mami masih gitu, masih energi dan cintanya mereka tuh sebegitu besarnya sampai kayak, padahal ya maksudnya debat-debat kayak mami tuh gimana, masa lupa, karena kan makin tua ya bareng. Iya. Masa lupa taruh di mana, papi kan mami ini tuh ada tapi nggak bikin mereka kayak mau pisah atau papi mau kemana, mami mau kemana, enggak. Tapi itu balik lagi Kamel, itu zaman dulu. Papi kelahiran tahun 50. There you go. Yang dimana nyari pasangan tuh susah. Iya, beda sama sekarang temptation-nya lebih banyak putus, kan. bikin status sedikit, langsung. Gitu. Itu kalau pacaran. Kalau pergaulan berat nggak menurut lo? Lo kan anak Cirebon. Jakarta tuh pergaulannya berat nggak? Enggak juga sih sebenarnya. Aku termasuk tipikal perempuan yang agak susah. Gimana ya? Kalau aku nggak mau. Gitu. Do you have best friend? Iya. Karena banyak orang yang sebetulnya they look like very extrovert, tapi sebenarnya tidak se-extrovert itu sebetulnya dalamnya. Ya, aku extrovert malah, tapi lebih kayak dulu waktu pertama kali aku nginjakin kaki di Jakarta, aku sering diajakin teman-teman aku, yuk clubbing yuk. I swear to God, pertama kali aku clubbing, aku nggak minum apa-apa karena memang aku nggak suka alkohol. Oke. Gitu loh. Padahal papi aku adalah kolektor, jadi dia punya kayak lemari besar isinya kayak alkohol dari zaman dulu ke tahun gitu, memang kolektor gitu loh. Dan aku sudah mengenal bagaimana alkohol itu sendiri gitu. Cuman memang nggak intuit aja gitu loh Kamel. Apalagi ngerokok gitu. Aku kayak apa sih kok ini bau gini sih gitu-gitu. And then now? Cuman berubahnya itu bukan karena pergaulan, justru karena rasa ingin tahu aku tiba-tiba doyan, ya udah berlanjut. Ini apa nih, rokok atau alkohol? Alkohol. So you like it now? Menemukan rasa enaknya, padahal dulu nggak suka sama sekali. Yang bikin aku jadi suka bangetnya di fase aku lagi, dulu aku sempat batal mau merit. Batal mau merit kayak stres banget. Terus ya udah akhirnya kayak minum. Kayaknya ini lo penolong gue nih. Gitu. Mau gue di kamar sendirian tapi gue happy adalah gitu. Sampai pernah di momen itu? Pernah di momen sekarang itu. masih ngeliat alkohol sebagai penolong nggak? Enggak lah, sekarang lebih ke penenang sebenarnya. Lebih ke penenang. Iya. Sekarang mungkin umur-umuran aku 24, kan awal-awal 23 nih aku cobain ya kan. Aku alkoholan apa segala macam clubbing and then lain-lainnya lah ya. Terus aku ngerasa kayak udah mulai enjoy 24, 25, wah party tuh seru banget. Gue bisa ketemu sama banyak orang, kenalan sama banyak orang. Temen aku jadi banyak banget. Bayangin Kak, orang dari Cirebon. Aku deh, tiba-tiba temannya langsung banyak banget. Gimana bikin aku nggak, gue besok kesana lagi. Ada tempat yang lebih seru lagi nggak? Ayo kesana gitu. Wow. Sebegitu aku pengen punya banyak teman karena kan kesepian. Sendirian, bahkan keluarga pun di sini nggak ada, semua jauh-jauh, Cirebon, Palembang, Cilacap. Wow. Yang di Jakarta nggak ada sama sekali. Jadi sebetulnya when you drink alcohol, it's one of the thing that you do untuk mengisi dan menyembuhkan rasa lonely itu. Yes. Tapi kan sekarang udah nggak lonely, udah ada. Oh ya enggak dong, pacar. makanya kan sekarang nggak setiap hari, setiap jam. Yang monyet. Dulu tiap hari, Rik. Dulu tiap hari clubbing. Wow.
Makanya aku berantem sama manajer aku sering kayak besok syuting nggak mau. Lo. Gak mau syuting, bangun-bangun kayak gini. Kan udah dibilang kemarin gak mau syuting, ini tapi gitu. Sekarang lebih yang kayak Karena lo hangover gitu. iya, kalau sekarang di umur 27 itu aku udah gak menjadi Erika yang 24, 25, 26. 27 tuh udah yang kayak ayo deh, ayo kerja harus udah bisa resiko yang lo ambil nih. Lo semalam party ya, lo harus tetap kerja gitu. Ada momen nggak things that you regret when you drunk? Ada sih, banyak dong. Aku lagi mikir banyak lagi. Kayak gitu. misalnya lu lagi nelpon mantan gitu ya. Nelpon mantan. Pas besoknya ngapain lagi kalau nelponin? Aku dulu sering banget itu ya, itu Iya yang kan? awal-awal. Kalau udah kena alkohol tuh kan semua dari dalam kan keluar kan? Orang nggak gitu. mau nelpon jadi telepon panjang ya kan? Itu dulu begitu banget. Aku telepon, aku pernah namanya juga newbie ya. Newbie, jadi nggak bisa iya. ngontrol gitu kayak dilepasin banget Iya, gitu. bener. Sampai aku ada di video mungkin sampai sekarang masih aku simpen di handphone lama aku, di videoin sama temen aku. Ada mantan aku lewat gitu terus aku tarik. Terus aku cuman ngomong gini Kamel. Gitu. Besokannya pas ini, hah? Gue ngomong apa sih? What did Gitu. I do? Astaga. So gue malu banget terus mau ngomong kayak sorry ya semalam mabok banget, itu tuh udah Malu banget, iya. Gak ada muka lah ibaratnya ya. dan itu bukan jadi pembelajaran. Besoknya ada lagi nelpon apa siapa, kok nelpon orang banyak banget nih, ngechatin orang banyak banget. Tapi kan itu pembelajaran, ya kan. Lama-lama sekarang enggak. Bahkan di yang sekarang ini kayak Kamel tau lah kalau minum-minum ya gitu. Behave loh sekarang dia malah nganterin orang, make sure om udah naik ini, udah naik. Begitu datang dia nganterin semua. Aman ya. Oke gitu. Berarti ya ada responsibility yang lebih meningkat ya. Yes. Walaupun masih mungkin minum occasional. Bener. Tapi bukan untuk menyembuhkan sesuatu. Iya, itu yang bahaya sebenarnya. Bener. Karena udah pasti nggak mungkin alkohol menyembuhkan sesuatu dalam diri lo. Sementara. It's just distraction. Besok bener. pagi-pagi kayak Another gitu problem lagi gitu. Bener. To your body. Badan kan tadi lu bilang, lu gak olahraga kan Bu? Enggak. Tapi kan badan lu tuh bagus. Ini emang good gene atau emang Enggak ada. Nih kasih tahu dulu ya. operasi ya? Enggak, Tete asli banget mau pegang. Aku baru baca kemarin. Jadi aku ada posting baju Halloween aku yang bas itulah. Terus ada beberapa sebenarnya aku tipikal yang emang tidak akan pernah menghapus komen. Orang boleh berpendapat. Nggak turn off comment? Enggak. Biarin aja. Paling pilihannya kalau kebaca agak gitu. Tapi lebih baik nggak dibaca deh gitu ya. Silahkan monggo di komen gitu. Tapi sempat ada yang kebaca lagi gitu ya. Tetenya kelihatan banget implan. Kalau Erika yang dulu mungkin dibales kali ya. Pegang nih gitu. Tete lo implan apa bukan sih? Enggak dong Kak. Masa harus ditunjukin disuruh pegang? Jadi emang lo tuh semuanya, sorry gua ulang ya. Hidung asli. Kalau hidung aku Rino. Rino ini? Rino. Apa sih yang di kuping? Iya, dipindah ke sini. Iya. Anjir bagus lo hidung lo. Iya. Rino ini? Rino. Bibir, ini tuh bibir aku tuh kayak tebel. Dulu mungkin kalau yang ada yang kenal tebel, terus ini aku cutting, jadi ditipisin. Kalau orang, jadi kenapa aku tipisin? Karena kan dulu tuh kalau aku lihat kayaknya di layar gitu tuh kan ngezoom banget gitu ya. Itu tuh kayak gede gitu. Gitu banget. Bibir aku itu bibir asli. Jadi dikurangin bibirmu? Di cutting. Di mana Rick? Di Dokter Danu. Dokter Danu tahu gue. Dokter Danu tahu kok, pasti aku selalu di Dokter Danu. Hidungnya Dokter Danu ini? Dokter Danu ngomongnya gini, kalau tulang kuping udah bersatu dengan tulang, itu akan menjadi tulang gitu. Tulang. Dapet gitu. kalau ketemu tulang ya. Emang Terus, hidungmu dulu pesek? Ada kok foto-fotonya ada semua. Nah gue cari. Nggak ada yang pernah aku tutupin. Bahkan aku post ke Instagram aku kayak ini loh, nih apa namanya, muka asli gue, kulit asli gue, bibir asli gue gitu. Oke, bibir dikurangin. Hidung Rino. Oke. Hidung tuh nggak, kenapa tidak terlalu terlihat kan? Karena memang ambilnya dari kuping kecil banget Kak. Nggak dibikin kayak pakai apa implan, operasi implan gitu, enggak. Jadi emang natural. Jadi memang kalau dibanding-bandingin sama yang dulu, orang akan oh iya kulitnya berubah, oh iya ini gitu, oh nggak pakai behel, oh bibirnya udah nggak tebel gitu. Jadi memang nggak ada yang signifikan, oh jadi hidung mancung, bibirnya jadi gimana gitu, enggak. Oh wow. Terus badan, kayak alis enggak, ini bulu mata juga aku nggak pernah pakai. Bulu mata extension gitu-gitu. Perut apa sudut lemak enggak? Oh waktu aku syuting Sri Mulat Bu Juju, iya. Itu kan disuruh naikin 11 kilo.
Nah 11 kilo itu badan aku tuh jadi ini tuh memang harus ada double chin karena emang nggak bisa diedit kan. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton film Sri Mulat, sini nih double chin terus besar gitu kan. Nah pas udah selesai film Sri Mulat, aku harus syuting turn on. Jadi Flora tuh yang kayak ya sekarang gini jadi yang seksi gitu. Nah memang nggak diet dan memang nggak olahraga. Tapi akan turun dengan sendirinya karena waktu naikin berat badan itu aku memaksakan diri untuk makan yang santan, daging gitu-gitu. Nah pas tiba-tiba turun, balik ke semula, badannya jadi nggak kencang. Oh. Jadi di apa? Lipo. Di lipo ini di tangan lipo, kamu. Iya, jadi disedot. Liposuction. Liposuction. Wow. Gitu. Jadi tapi olahraga nggak rajin nih? Olahraga nggak. Minum alkohol iya? Alkohol jalan. Keadil, enggak, tapi kan maksudnya bukan olahraga yang aku maksud tuh kayak nge-gym gitu loh. Iya. Basket occasional aja ya berarti kamu ya? Iya. Ya lu good gin, udah lu good gin. Jadi memang gitu deh. Gitu. Tapi tetap ya Rik, maksudnya karena 30, nanti kalau udah masuk 40, metabolisme akan semakin melambat. Kalau Anda lelaki Batak ini akhirnya menikah, Anda akan beranak pinak ya kan? Things will change, tapi in a good way. Tapi bener banget, makanya kenapa aku berani untuk ngomong seperti ini, itu karena balik ke masing-masing. Merawat diri itu penting loh Kak. Oh banget, gue setuju. Mempercantik diri itu penting totally banget. Agree. Contoh deh gini, kenapa aku mau mengambil si film Sri Mulat itu, gemukin badan, sedangkan lo tuh banyak karakter yang lo harus berperan seksi. Right. Nanti susah lo dietnya gitu. Ya gimana memang pengen punya pengalaman dan punya karya yang seperti itu, untuk balik lagi untuk menjadi yang Erika awal, ya itu usahanya seperti apa aja ya, lu mampunya di mana gitu. Okay. Kalau bisa olahraga ya olahraga. Kalau bisa merawat diri pakai skincare, mau perawatan, laser, apa kayak buckle fat. Oh ya aku buckle fat juga. Yang dari Sri Mulat itu. Jadi you do it lah ya. Iya, jadi benar-benar yang kayak oh ya udah mau gue balik lagi ya bisa gitu loh. Tapi ya memang harus ada pergerakan dari aku, nggak tiba-tiba santai-santai berubah gitu, enggak. Iya. Harus ada. Memang banyak yang harus kita korbankan dan kesadaran dari diri sendiri dulu gitu loh. Karena kan emang nyari apa ya, nyari cuannya lah. Nyari cuannya gitu loh. Nggak bisa yang kayak ya udah nih gini tapi dapat banyak gitu, nggak bisa. Iyalah. Ya no pain no gain lah ibaratnya. Realistis. Kalau aku sih ya realistisnya begini loh adanya gitu. Right, bener. Walaupun udah punya pacar sekarang, tapi kalau boleh if you can pick only one man, public figure, celebrity, siapa yang tipe kamu banget? Sebetulnya artis atau lo pengen banget ada sex scene bersama dengan si lelaki ini kalau bisa di film? Yang tipe aku banget. Tipe lo banget tuh sebenarnya siapa Ri? Karena tipe lo berganti-ganti Bo. Ada yang tiba-tiba emoets, terus sekarang lebih adult gitu. Tipe fisik ya, bukan karakter ya? Siapa Tio ya? Pakusadewo. Waduh, tua banget. makin nambah usia. Dari 5 tahun, 10, 16 gitu. Kamel, aku nambah loh gitu. Terakhir, berapa pacarmu umurnya 72 kan? Sorry. Jangan dong. Jangan sampai bapak lo sama pacar lo, tuan pacar lo, Bo. Siapa? Yang cowok aktor Indonesia yang tipe lo banget? Chico Jericho? Enggak. Chico bukan tipe lo? Sukanya apa, bule apa sih kamu? Sebenarnya lokal Indonesian look banget, tapi yang kayak cool dingin. Siapa? Aduh, siapa yang depan R tuh, Bo? Yang ganteng, aduh, Reval. Itu yang kakak sebutin teman-teman aku semua, Chico, Revaldi. Iya. Teman-teman semua, apa karena temenan semua kali ya? Tapi oke, lepas dari temenan, tapi kalau fisik tuh yang tipenya Erika Kal tuh sopo? Fisik ya? Iya. Siapa ya? Masa ada sih yang aku kalau fisik emang susah, aku tuh emang jelek banget untuk nilai fisik ini yang aku suka gini, karena emang berganti-ganti Kak. Tapi kalau karakternya yang emang aku suka banget, yang kayak ini gila gue tercinta banget nih sama karakter ini. Aku suka karakternya ini. Siapa yang Iko Uwais aku suka karakternya. Terus kemarin aku sempat main film juga di Sosok Ketiga sama yang fighting sama aku juga, siapa ya? Siapa, Bo? Ada juga yang sama kayak Iko Uwais juga. Jo Taslim bukan. Aduh. Iko Uwais bukan. Kamu buka deh Sosok Ketiga. Orang Indonesia. Sosok Ketiga, pemainnya siapa aja? Film sendiri pada. Bukan sama Rizal. Siapa? Doni Alamsyah. Tuh sekarakter tuh Iko Uwais sama Doni Alamsyah. Anda suka fighter ternyata. Yang sekarang juga.
Kak biru-biru. Enggak. Lo jangan bikin gosip lo tadi potong lo. Jangan. Wow. Yang ini jangan dipotong-potong. Jangan ya, ini tipenya kamu. Jadi emang iya, berarti lu tuh sebenarnya look tuh nomor 2 ya, lo lebih kecocokan karakter dulu ya. Jadi memang kalau emang looknya sebagus, wah gila dia badannya bagus, tinggi, kulitnya sawo, tipe lu banget lo gak akan pernah tahu tipe gue gimana. Percaya pernikahan sekali seumur hidup? Percaya. Karena aku Katolik. So you percaya? Iya harus percaya. Kan pernikahan cuma 1 kali. Jadi make sure bahwa ntar pilihan tepat supaya menikah cuma sekali. Itulah kenapa sampai detik ini saya belum menikah. Sex after marriage or sex before marriage? Harusnya sih sex after marriage. Aku akan bisa menjawab semua pertanyaan kakak, tenang. Harusnya. Diusahakan ya, kuatkan iman ya Tuhan. Oke, gue punya teman 1 orang yang punya banyak info mengenai Erika. Silakan masuk. Apose? Sar, kata kamu jari Gilang. Oh, sosok ketiga. Maskap lo ya ini. Jago masukin deh. Udah dimasukin. Erika Karlina. Selamat datang di Mr. Reportase. Rempongin aja Desa. Mari kita rempongin Erika Karl. Mau ke pantun dulu ya. Gede banget ya, cabi ya perutnya ya. Pindah, dadanya pindah ke bawah ya kan. Ke Amerika bawa bekal. Cakep. Apa kabar Erika Karl? Baik dong. Baik ya. Mantannya endul-endul gak? Nah tadi dia bilang katanya dia nge-google mantan lo banyak banget. Bukan lagi. Oke, hajar. Nama lengkap Erika Karlina Batlawa Sukri. Aduh takut banget. Lahir di Cilacap 10 Agustus 1993, ini adalah seorang aktris. Kenapa sih lu ininya psikopat? Dapat Iya, itu mulu ya. psikopat mulu. Karena emang di situ doang yang nggak acting. Berarti aslinya psikopat ya. Artinya beneran sebenarnya ya, Bo. Oke. Lanjut, model, selebgram, singer juga, pengusaha juga, dan satu lagi. Apa tuh? Queen of Senopati. Oh, Dapat Senopati julukan guys. Queen of Yes. Senopati. Yes. Lahir dari orang tua blasteran, ayah Chinese Palembang dan ibu Riau Jawa. Betul? Berarti lengkap banget. Kebanyakan yang tahu cuma Jawa doang tapi enggak Riau. Riau Jawa. Keren banget kamu. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini dibesarkan oleh orang tua yang memiliki keyakinan berbeza. Masa? Yes. Tapi menikah sampai sekarang bahagia. No. My mom Muslim. My dad Catholic. Tapi mereka menikah beda agama. Berjalannya waktu, my mom dapet kesaksian dan pindah ke Katolik. Pindah ke Katolik. Wow, oke. Oke, lanjut. Dekat dengan dunia olahraga sejak kecil, Erika memilih untuk mendalami olahraga basket ketika beranjak dewasa. Bahkan sempat mendapat tawaran beasiswa di salah satu universitas dengan syarat ikut memperkuat tim basket kampus tersebut, namun ditolak. Iya. Dia nggak mau Kak kuliah. Emang lo anak basket jadi memang gak mau kuliah, akhirnya jadi entertainer. Yes. Gitu ya. Oke. Mengawali karir dari dunia modeling hingga casting-casting di berbagai film, akhirnya Erika pertama kali mendapat peran di film berjudul Raging bersama Darby Romero. Itu film pertama lu yang lo pikir gara-gara lo kulitnya coklat gak dapet nih gue. Dapet akhirnya. Iya. Namanya makin melambung. Coba melambung tingginya pakai psikopat. Melambung tinggi. Ayo lo Serem banget sumpah mukanya lu serem. mata lo serami ya, Bo. Usai mengalahkan Anya Geraldine dan juga Raisa di Tepok dulu 2022 yang digelar oleh Vindes. Oh iya. Main bulu tangkis kan. Desa menang. Kamu siapa waktu itu, Beb? Teh Hesti. Iya. Hesti Purwadinata. Lanjut, dan inilah deretan nama-nama pria yang sempat dengan Erika. Pasti ini yang jadi subtitle Iya benar. 1, Ariel Nayaka. 2, Rizky Effendi. 3, Morgan Oi. Morgan. Emberan, sister. Ya tapi ini nggak tahu mana. Iya. Jadi kan ini digosipkan ya. Iya. 4, Gavin Kwan Atsit. 5, Aldi Cowboy Junior. Yes. 6, Itu benar. 6, Daryl Juwono. 7, Arthur Irawan. 8, Kevin Moses. Dan sempat didekati oleh Charlie Puth di DM. Yes, betul.
Sekarang beda lagi kan, baru lagi. Beda kan? lagi. Oh, berarti 9 Beda lagi. lagi. Itu alasan kenapa gue nggak ngasih tahu namanya. Iya. Nanti dia muncul. Nambah lagi nomor 10, Bo. Nomor 10 ya. Tapi yang paling lama di antara semua itu apa? Aldi, paling lama. Paling lama, di sini ada yang paling lama, paling dicintai, paling Jangan Yang paling paling- lama, paling yang- endul, yang paling endul, yang paling- endul, paling endul. Paling endul, Beb. Siapa Paling sih? berkesan yang mana? yang paling berkesan. Nggak ada yang berkesan sih kalau masih Ada kan. mantan. Itu jawaban itu pertanyaan. Nanti endul, pacar aku paling endul. nonton. Paling Yang paling endul endul. yang mana? Yang paling endul, endul ngejalaninnya. diajak ngobrol. Iya, ngejalaninnya gitu paling endul lah. mana? Ajojing, Pokoknya the best deh pas ajojing. pacaran sama dia. Banyak gimana ya? Satu, if you really have to pick only one. Apa? Yang paling endul mantan pacar kamu siapa? Yang sekarang lah. Cari aman. Takut Cari dia sama aman. orang Batak. Cari Takut aman. dia sama orang Batak. Cari aman. Disaksang kau nanti. Lanjut. Begitu Iya, banyak iya. film yang dibintangi Erika, baru-baru ini Erika membintangi film berjudul Ada Tulah 613. Ya. Sleep Call, itu gue nonton, Sleep Yes. Call. Dan membintangi series juga berjudul Turn On dan Flora. Turn On dan Flora. Turn on. Turn Oh, on. ya itulah. Maksudnya berdiri ya kan? Iya benar. Tak puas hanya berkibar di dunia acting dan modeling, Erika membuat single berjudul La Samba Primadonna pada tahun ini. Yes. Bagaimana sedikit dong, sister? Ya La kalau Samba Mas, Primadonna? karena itu yang tadi aku bilang kan kecilnya nyoba memang nyanyi, banyak banyak yang ya bisa gitu. Kenapa nggak pas besarnya ya kita nggak pernah tahu rezekinya di mana ya, siapa tahu. Itu siapa proyeknya tahu. siapa yang ngajakin, Rick? Apa lo emang niatan dari lu? Enggak, itu janjinya manajerku yang ditepati baru bisa di tahun ini. Jadi memang waktu aku yuk kita terjun ke dunia entertain yuk gitu. Aku pengennya nyanyi. Oh. Tapi Dilakukan. manajer aku bilang enggak, karakter kamu film bukan nyanyi. Oke, nanti dilakukan. ya nanti kalau kamu Yes. filmnya udah banyak nanti nyanyi. Nah itu baru dikabulin tahun Sama ini. dia. Siap. Yes. Yes. Ada satu lagi. Satu lagi Yes. yaitu Permainan. Bolo niat banget nih, Bo. Lihat nih. Permainan. Sampai bikin loh Gue dia. nyari jari-jarian di mana yang Iya loh. putus Sumpah susah lo ya kan? niat sih, tapi ini persis Susah banget niat lo, Bo. lembek sih. Kayak sosis ya saya. Itu lo bikin pakai apa sih, Bo? Ini pakai ya kasih tahu Iya, dong. jangan deh, Pokoknya pakai stocking aja. Niat ya Anda ya. Oke. Terus ada satu permainan unik sekali. Oke, unik lagi. Judulnya adalah Take It or Eat It. Oh, yes. Lakukan tantangannya atau Iya, makan permennya. ini candy Manjalita. Yes. Oke. Candy Manjalita. ngondek lita. Oh ya, kita boleh suruh Erika dulu ambil satu. Setelah dia baca, dia boleh take it Yes. atau Eat it. eat it. Yes. Oke, Oke. silakan. Erika Carlina. Bacakan. Bacakan. Will you take it or will you eat it? Ngondek challenge. Satu lagi deh, satu lagi deh, Enggak, satu lagi deh. tadi udah saya Iya. lambang, ya kan? Gua beneran Satu lagi, satu lagi, satu lagi deh. Nggak seru, nggak seru. Terlalu receh. Receh. Itu buat Anda harusnya. Gue gak usah pakai gituan, Kak, udah ngondek. Unfollow satu artis di Instagram. Wow! You want to take it or eat it? Take it dong, take it, take it. Erika K, siapakah artis yang pengen lo unfollow hari ini, saat ini juga? Dan antara sekian banyak list artis yang udah lo following. Unfollow beneran unfollow nih. Unfollow, bener-bener unfollow. Berani? Take it or eat it? Ayo berani. Beneran, artinya itu. Oh my god! Nah, bukannya bagus ya. Ternyata. Ternyata, ya. Anyway. Oke, berarti harus dimakan ya, Iya, permennya, ini harus aja. dimakan. Iya. Jangan. Emang kebetulan yang ada di Yang udah kamu Instagram, sayang. udah aku sayang. Kayaknya- enggak. Yang enggak udah unfollow saya. Udah unfollow. Ya tapi bener, gue setuju sih kalau emang gak bawa damai sejahtera buat kita, gak bawa. Kenapa lo? Ini kan permen candy Manjalita. Tisut. Rasanya apa sih, Nek? Bau banget. Apa kasih aja. Itu kan tantangannya. Rasanya kayak apa? Gimana, sis? Kayak gimana? Kos Rasanya kaki, kos kaki. baunya kayak apa? Sebau pada saat lo tahu mantan lo jalan sama temen lo. Iya. Itu mah nggak bau. Itu biasa aja. Ibu udah kebal ya, Bu ya. Biasa aja. Oke, anyway Rick. Yes. Untuk menutup, sekarang udah 30 tahun. Yes. Sudah punya nama Erika Carl. Tapi apa menurut lo when you look back ke belakang? Yes. Apa sih pelajaran hidup yang selama ini yang
udah lo lewati banyak banget yang ternyata lo belajar saat lo udah 30 tahun saat ini? Kalau bisa memilih satu lesson of life sepanjang perjalanan hidup lo 30 tahun, what would it be? Momen sih ya. Momen? Jadi aku dulu banyak banget menyepelekan momen. Jadi kalau sekarang teman-teman udah sering lihat kayak, kayaknya Erika tuh lebay banget ada orang ulang tahun. Kayak Rachel kemarin ulang tahun kayaknya aku bawa ondel-ondel, bawa apa segala. It's about a moment. Jadi momennya ini yang emang selagi aku ada, selagi aku masih bisa dipergunakan, karena memang aku kan sempat kehilangan juga sahabat aku kan. Itu juga aku nggak bisa terlalu max banget waktu aku ditaruh ke situ gitu kan. Jadi jangan sampai menyesal deh nggak punya momen-momen indah dalam kehidupan, apalagi sama orang gitu. Punya sahabat sekarang? Sekarang Kalau di antara sekian banyak teman artis, siapa sahabat paling dekat? Sekarang aku ya. Aku kalau ditanya sekarang sahabat aku tuh siapa, sekarang aku tuh nggak bisa jawab kayak Dulu. dia nih sahabat sejati gue, dia nih ini. Cuman kalau sekarang ditanya orang yang memang kebetulan dan memang mau punya waktu banyak sama aku ya Rachel. Rachel? Iya, dia selalu, aku kan tipikal orang yang emang agak susah. Lo di mana main yuk, itu tuh susah banget aku. Kan aku balas chat juga susah gitu kan. Nah kebetulan seseorang inilah yang memang mau kayak, di mana, ketemu dong, yang kayak gitu-gitu. Ayo main yuk, ayo yuk ini yuk gitu. Dan ya maksudnya mau menghabiskan waktu dia bersama aku tuh ya si Rachel. Dan lo menghargai itu? Dan aku senang akan hal itu. Karena udah pernah ada momen kehilangan sahabat juga. Yes. Dan kalau bisa sekarang jangan sampai kejadian lagi. Iya. Right. Sahabat tuh siapa? Lo banyak kan temen nongkrong, lo banyak. Para alumni ya, Say. Erika Kau, thank you so much. Ternyata Erika tidak di luarnya, guys. Tidak di luarnya. Gue tuh sama dia tuh. Sama lah. Rambutnya semua ada, dan niat loh. Niat dibikinin ini loh, niat bener. Thank you guys for watching. Hopefully ada good value yang bisa kalian dapetin dari perjuangan anak Cirebon menaklukkan kota Jakarta, and she made it by far. Oke? Bye guys. God bless you. Terima kasih. God bless you all.